Pseudoexfoliation syndrome. Berdasarkan definisinya, pseudoexfoliation syndrome itu merupakan kelainan yang bersifat kronis dan berkaitan dengan usia. Sindroma pseudoexfoliasi ini merupakan kelainan dari adanya matriks ekstraseluler yang menghasilkan akumulasi progresif dan deposisi bertahap bahan-bahan fibriler abnormal di dalam berbagai jaringan tubuh, atau yang disebut dengan mikrofibrilopati sistemik, di mana kondisi ini sering terjadi atau sering bermanifestasi terutama pada segmen anterior mata. Menurut AAO, sindroma pseudoexfoliasi itu adalah sindroma sistemik yang berkaitan dengan usia yang menargetkan terutama jaringan okuler melalui deposisi bertahap bahan serpihan putih fibriler dari lensa, terutama pada kapsul lensa, badan siliaris, zonula zinii, endotel kornea, iris, dan margin pupil, di mana deposit fibriler ini itu juga dapat ditemukan pada bagian tubuh lainnya seperti pada kulit, jantung, paru-paru, hati, ginjal, dan organ lainnya. Sindrom PEX ini meningkat dengan pertambahannya usia, di mana diperkirakan mencapai 20% populasi yang berusia di atas 60 tahun dapat mengalami sindroma ini. Adapun faktor resiko yang dapat meningkatkan kejadian dari sindroma pseudoexfoliasi, antara yang pertama adalah usia, di mana dikatakan usia tua merupakan faktor risiko terkuat, terutama pada kelompok kategori usia yang lebih dari 70 tahun. Dan dari suatu penelitian juga menyatakan bahwasannya PEX ini jarang ditemukan pada kelompok usia yang di bawah 50 tahun. Berikutnya adalah prevalensi genetik. Pada beberapa studi menyatakan adanya keterkaitan prevalensi genetik terhadap kejadian sindroma pseudoexfoliasi ini. Lalu faktor risiko berikutnya adalah etnis. Kejadian sindroma PEX ini meningkat pada populasi Nordik dan Mediterania Timur. Dan yang terakhir, faktor risikonya hubungan antara konsumsi makanan yang rendah antioksidan dengan kejadian PEX ini. Etiologi dari terjadinya PEX sebenarnya belum diketahui dengan pasti. Namun beberapa teori mendukung terjadinya PEX ini berhubungan dengan adanya keterkaitan antara antigen leukosit dengan komponen genetiknya. Adapun komponen genetik yang diduga berperan terhadap kejadian PEX ini dapat dilihat pada layar. Selain itu, ada juga faktor non-genetik yang mempengaruhi terjadinya PEX ini. Di antaranya yaitu faktor lingkungan yang diduga juga berperan dalam perkembangan PEX, termasuk di dalamnya yaitu berupa paparan sinar UV, infeksi virus, faktor makanan, autoimun, dan trauma atau pembedahan yang melibatkan segmen anterior. Namun, penyebab dari sindroma ini masih belum dapat diketahui dengan pasti. Sehingga bisa dapat ditarik kesimpulan dari etiologinya bahwasannya sindroma pseudoexfoliasi merupakan gangguan umum yang melibatkan produksi abnormal atau pergantian matriks ekstraseluler pada membran basal yang dapat disebabkan oleh faktor genetik ataupun faktor non-genetik. Patogenesis dari terjadinya pseudoexfoliation syndrome. Patofisiologi ataupun mekanisme terjadinya PEX ini sebenarnya belum diketahui secara pasti. Namun ada beberapa teori yang mendukung dari patogenesis terbentuknya PEX pada seseorang. Yang pertama yang dikaitkan dengan penyebab genetik, salah satunya adalah peranan dari gen LOXL1, di mana kromosom ini berperan dalam pembentukan dari akumulasi mikrofibril yang terbentuk. Jadi akibat adanya perubahan pada genetik ini, itu menyebabkan molekul fibrilin itu beragregasi, membentuk mikrofibril dan berikatan silang, dan pada akhirnya nanti akan membentuk PEX fibril, di mana nanti akumulasi tersebut akan menempel pada permukaan lensa. Ada juga teori yang menyatakan hubungannya dengan infeksi, di mana dari terjadinya suatu infeksi ini maka akan memproduksi TGF beta 1, di mana TGF beta 1 ini juga berperan dalam akumulasi dari pembentukan PEX fibril ini. Yang berikutnya adalah keterkaitan dengan paparan sinar UV dan faktor makanan, di mana paparan sinar UV dan faktor makanan ini akan dapat meningkatkan stres oksidatif yang juga berperan dalam dapat dilihat berikut adalah histopatofisiologi. Gambar sebelah kanan atau gambar A itu adalah gambaran dari
Dari material abnormal yang timbul pada kapsul lensa anterior seperti gambaran serbuk besi di tepi magnet. Lalu di sebelahnya itu merupakan gambaran epitel pigmen iris yang menunjukkan konfigurasi seperti gigi gergaji. Jadi akumulasi dari matriks ekstraseluler yang dihasilkan pada PEX ini itu biasanya paling sering memang melekat pada kapsul lensa anterior dan pada iris, sehingga dari gambaran histopatofisiologi dapat ditemukan gambaran seperti pada layar. Akumulasi dari pigmen dan debris seluler yang terbentuk dapat berakumulasi pada kapsul margin iris dan pada tempat drainase aqua sumor. Jadi debris yang dihasilkan itu biasanya menempel pada lensa. Debris-debris yang melekat pada lensa tadi harus dikeluarkan. Nah, biasanya pada saat si debris ini terlepas dari kapsul lensa, dia itu menempati dua tempat yang paling sering. Yang pertama pada margin iris atau kapsul margin iris, yang kedua adalah keluar melalui tempat drainase aqua sumor. Nah, akibatnya apabila dia melalui tempat drainase dari aqua sumor, maka dia dapat memblokade trabecular meshwork, di mana blokade ini akhirnya menyebabkan obstruksi pada saluran kanal SLAM. Apabila terjadi obstruksi di sini, maka akan menyebabkan peningkatan tekanan intraokuler, dan pada akhirnya itu disebut dengan pseudo exfoliation glaukoma. Jadi glaukoma yang disebabkan oleh sindroma pseudo eksfoliasi. Untuk diagnosis pada sindroma pseudo eksfoliasi ini lebih bersifat asimptomatik, sehingga biasanya pasien itu datang dengan keluhan apabila sindroma ini sudah menyebabkan komplikasinya, seperti sudah menyebabkan adanya peningkatan tekanan intraokuler akibat adanya blokade dari drainase, yang biasanya juga pasien datang dengan keluhan hilangnya lapangan pandang perifer apabila telah menjadi glaukoma sekunder. Lalu biasanya ada juga keluhan berupa keluhan kualitas penglihatan yang biasanya disebabkan oleh karena adanya komplikasi katarak. Dan bagaimana penegakan diagnosis pada sindroma ini? Penegakan diagnosis dapat dilakukan berdasarkan temuan klinis dan hasil pemeriksaan oftalmologi yang dapat dilakukan berupa slit lamp dan gonioskopi. Jadi kita mencari akumulasi debris yang biasanya sering bermanifestasi di segmen anterior pada mata. Cukup dengan hal tersebut, maka kita dapat mendiagnosis dengan pseudo exfoliation, dan biasanya juga disertai dengan pemeriksaan tekanan intraokuler. Karena biasanya hal yang pertama terjadi pada pasien-pasien dengan pseudo exfoliation syndrome itu adalah peningkatan tekanan intraokuler. Dari pemeriksaan slit lamp dapat ditemukan pola klasik PEX pada lensa seperti pada layar, dan pada pemeriksaan gonioskopi bisa dilihat pada layar terdapat gambaran pada panah tebal itu menunjukkan adanya deposisi pigmen berbintik-bintik pada sudut mata, dan pada panah kecil itu menunjukkan garis sampolesi. Adapun diagnosis banding dari PEX ini, dua yang sering menjadi diagnosis bandingnya itu adalah sindrom dispersed pigment dan true exfoliation of the lens capsule. Tata laksana apa yang dapat kita berikan pada pasien dengan sindroma ini? Yang pertama yang perlu kita lakukan pada pasien dengan sindroma pseudo eksfoliasi itu adalah pemeriksaan rutin mata secara reguler. Pada pseudo exfoliation syndrome ini, dia itu dapat menyebabkan keparahan glaukoma yang dalam waktu cepat. Selanjutnya kita lakukan pemantauan terhadap glaukoma. Apakah sudah terjadi komplikasi glaukoma atau belum, guna untuk menata laksana dengan cepat. Apabila sudah terjadi pseudo exfoliation glaukoma, maka yang perlu kita lakukan yang pertama adalah terapi medikamentosa. Pilihan pertama yaitu untuk menurunkan tekanan intraokuler pada pasien dan proses pembedahan. Lalu berikutnya pada pasien dengan sindroma pseudo eksfoliasi dengan adanya suatu kondisi katarak, maka bedah khusus praoperatif, intraoperatif, dan pascaoperatif perlu dilakukan pemantauan khusus. Adapun pencegahan primer menurut AAO, yang pertama adalah pemeriksaan mata rutin tahunan pada kelompok usia lebih dari 50 tahun, lalu pemeriksaan slit lamp untuk menilai kapsul lensa anterior, dilatasi pupil, TIO, dan persarafan optik. Dan terapi peningkatan TIO dengan tetes mata, laser atau juga pembedahan, dan yang terakhir adalah tindakan pencegahan dan persyaratan khusus sebelum melakukan operasi katarak. Komplikasi dari pseudo exfoliation syndrome ini ada 3. Yang pertama adalah hipertensi okular, yang kedua adalah glaukoma, dan yang terakhir adalah katarak. Prognosisnya dalam suatu studi menyatakan adanya 44% pasien
yang terdiagnosis dengan PEX akan berkembang menjadi hipertensi okuli dan menjalani pengobatan glaukoma setelah 15 tahun. Berikut daftar pustaka. Semoga bermanfaat. Terima kasih.